Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 184 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Kamis 25 Maret 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat 35 mengatakan, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, Naholongdo rohani amai di anaki, naung dilehodo saluhutna tutanganna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam percakapan sehari-hari, kita sering mendengar milikku yang terbaik, akulah yang tercantik, akulah yang tertampan, akulah yang paling layak, akulah. Saudara-saudara, seorang bijak pernah mengatakan bahwa musuh kita yang sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Yohanes Pembaptis memberikan firman Tuhan sebagai nasihat yang terbaik. Yohanes mengatakan, ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes pasal 3 ayat 30. Pagi ini kita akan menggunakan teladan Yohanes Pembaptis tentang bagaimana kita harus semakin kecil dan membiarkan Yesus semakin besar dan semakin besar dalam kehidupan kita. Yohanes Pembaptis membaptis Yesus di Sungai Yordan, dan saat itu Yohanes memberi kesaksian tentang siapa Yesus sesungguhnya. Ia memperkenalkan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai ayat 30. Setelah menerima baptisan dari Yohanes, Yesus pun pergi ke seberang Danau Galilea. Kemudian timbul suatu perselisihan antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Dan hasil dari perdebatan itu tidak ada penyelesaiannya. Maka mereka pun datang kepada Yohanes dan berkata, Rabi, ada orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga,
dan semua orang pergi kepadanya. Yohanes pasal 3 ayat 26. Saudara-saudara, sepintas kalimat ini seperti kalimat biasa. Namun, kalau kita memahami situasi yang terjadi saat itu, kalimat ini untuk mengadu domba antara Yohanes Pembaptis dengan Yesus. Yohanes Pembaptis sedang kehilangan popularitas, dan dari murid-muridnya ada yang berpindah menjadi pengikut Yesus. Yohanes menyatakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ya, inilah Anak Allah." Perkataan ini meneguhkan penerimaan Yohanes akan Kristus. Yohanes berbicara tentang Yesus sebagai nabi, tetapi sebagai nabi yang datang dari surga, sehingga kesaksiannya tentang hal-hal surgawi adalah sebagai kesaksian seorang saksi mata. Berbeda dengan Yohanes yang hanya berbicara sebagai orang yang berasal dari bumi. Yesus sebagai utusan Allah yang kepadanya Allah memberi segala sesuatu tanpa batas. Istilah Anak Allah dari satu segi sama dengan pengertian Mesias, yaitu utusan Allah yang mewakili kerajaan Allah di bumi. Sebagai Mesias, Yesus dapat menerima bukan hanya Roh Kudus, tetapi juga segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka mewujudkan damai sejahtera Allah dalam dunia ini. Maka Yohanes Pembaptis memposisikan para muridnya untuk kembali kepada kebenaran, yakni mengikut Tuhan, pemilik segala sesuatu, karena kepadanya Tuhan telah menyerahkan segala sesuatu. Pernyataan Yohanes ini merupakan kesimpulan dari percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan para muridnya, dan pernyataan itu sekaligus menjadi pernyataan final dari iman Kristen. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Kita adalah anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau mengasihi anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan yang telah Tuhan sediakan melaluinya, supaya kami tinggal di dalamnya, di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 184 ayat 1. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.